Halo Sobat Senator, ketemu lagi di The Voice Podcast DPD RI bersama saya Vika Sari dan juga rekan saya. Baik dia. Nah Sobat Senator, di era keterbukaan informasi publik dan juga era Society 5.0 seperti sekarang, Humas memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung instansi pemerintah. Sekarang, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial ya Mbak Baik ya. Betul. Tamu kita ini merupakan seorang Pranata Humas Ahli Madya dari Kemenkominfo dan juga pastinya nih Mbak Baik udah sangat dikenal nih di kalangan Pranata Humas. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak Santi. Halo juga Mbak Vika, Mbak Baik. Apa kabarnya Kakak? Baik, Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat. Sehat-sehat semua Sehat, ya. iya. Seneng banget nih Kak Santi bisa hadir di sini ya Mbak Baik ya bersama kita. Kak Santi bisa sharing nggak mengenai pengalaman Kakak di dunia kehumasan pemerintah? Iya. Jadi terima kasih Mbak Vika. Jadi teman-teman semua dan juga penonton di YouTube DPD Sekjen DPD RI, terima kasih atas undangannya pada hari ini kepada saya secara personal, karena pada hari ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk hadir mengisi podcast Sekjen DPD RI. Dan memang sebelum saya menjadi Pranata Humas, Mbak Vika dan Mbak Baik, panjang sekali ceritanya, tetapi ini adalah suatu hal yang bisa saya bagikan kepada semua teman-teman Pranata Humas dan juga mungkin yang mendengarkan YouTube ini, bahwa saya berawal dari seorang reporter RRI di Jakarta. Saya ini adalah reporter sekaligus adalah penulis naskah siaran Varia Nusantara. Mungkin kalau teman-teman ataupun Bapak dan Ibu yang menyaksikan YouTube ini pernah mendengarkan Varia Nusantara gitu ya. Jadi memang itu merupakan acara yang disiarkan seluruh Indonesia, RRI, untuk menyajikan acara-acara ataupun informasi-informasi tentang budaya. Jadi memang pada saat itu saya ditunjuk oleh redaktur untuk desk kebudayaan dan hiburan gitu ya, entertain gitu. Jadi sehari-hari kalau misalnya saya liputan ketemunya artis-artis gitu ya, budayawan gitu ya, yang mungkin memang acaranya jauh dari kesibukan ataupun rutinitas seorang reporter yang memang ngepostnya misalnya di yang sudah jelas misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, isu-isunya banyak sekali tentang pendidikan. Sementara kalau kami ini kan, kalau yang reporter budaya ataupun reporter entertain itu biasanya ada konser apa kita liput gitu ya, tapi kalau RRI kan tidak mungkin terkait tentang personal ataupun masalah pribadi artis ya, karena ini kan sifatnya siaran publik. Selanjutnya tahun 2007 sampai 2009 itu saya ditunjuk juga untuk menangani yang namanya siaran Discover Indonesia, disiarkan oleh Radio ABC Australia, terkait tentang budaya Indonesia yang diperkenalkan kepada masyarakat ataupun kepada masyarakat yang mendengar radio ABC di Australia gitu ya. Jadi memang itu suatu hal tantangan atau challenge bagi saya untuk peningkatan saya, sehingga tidak lagi harus menginformasikan hal-hal yang memang sudah diketahui oleh masyarakat di dalam negeri, tapi juga masyarakat di luar negeri pun harus tahu tentang bagaimana sih Indonesia gitu ya, walaupun skupnya kecil gitu ya. Terus pada tahun 2017 sampai 2019 saya diminta untuk bergabung di Kementerian Kominfo. Pada saat itu memang saya ditawarkan oleh salah satu pejabat, Mbak Vika dan Mbak Baik, untuk membantu membuat skrip yang dipegang oleh Mbak Baik. Jadi kita pada zaman dulu tuh masih megang skrip gitu ya, untuk memandu kelancaran ketika kita melakukan wawancara dengan narasumber. Dan memang pada saat itu ada kerjasama antara Kementerian Kominfo dengan LPP RRI, dialog interaktif, yang didatangkan adalah pejabat eselon 2, eselon 1 mengenai isu-isu yang memang sedang hangat pada saat itu. Dan
saya melihat kok ini sekelas pejabat eselon 1 eselon 2 cuma hanya memegang semacam kayak kopian yang dari kalau kita ada isu apa, dia di Google terus langsung di copy di kertas gitu ya itu. Nah ini udah bagus nih seperti ini. Memang seharusnya disiapkan seperti itu. Skrip siaran berbeda dengan skrip panduan yang memang dipegang oleh misalnya sekelas pejabat eselon 1 atau eselon 2. Lalu saya diajak untuk bergabung ke Kementerian Kominfo, tetapi saya ditahan oleh pimpinan di RRI, tidak boleh karena memang menjadi presenter itu sulit dan mencarinya pun sulit gitu. Dan memang tidak ada penggantinya pada saat itu. Memang sangat sedikit SDM presenter di RRI pada saat itu, sehingga saya harus menunggu 6 bulan untuk bisa dipindahkan ke Kementerian Kominfo. Sebenarnya prosesnya sudah lolos butuh, sehingga akhirnya kaki kiri saya ke Kominfo, kaki kanan saya ke RRI gitu ya. Jadi saya bingung nih, saya mau mengerjakan apa ya Pak? Saya bilang, ya udah kalau begitu. Akhirnya antara sekjen dengan direktur utama yang berbicara bahwa anak ini sebenarnya sudah lolos butuh, kenapa tidak dilepas gitu ya. Akhirnya saya dilepas, diserahkan ke Kementerian Kominfo, beralihlah saya menjadi staf. Pada saat itu kan karena memang jabatan struktural belum tersedia ya, karena kan kita pindahan nih, pindah ke rumah orang ya. Jadi kita harus mematuhi apapun peraturan di dalam, sehingga saya akhirnya berinisiatif untuk menjadi Pranata Humas. Nah, menjadi Pranata Humas itu ternyata kayak gini ya, maksudnya saya harus ikut diklat dulu, saya harus ikut uji kompetensi dulu gitu ya, seperti yang teman-teman alami gitu ya. Jadi saya harus mencari formasi dulu di mana ada Pranata Humas, sehingga saya tadinya di bagian sekretariat, akhirnya saya harus menangani secara teknis Pranata Humasan. Jadilah saya Pranata Humas di tahun 2017. Namun tidak sampai di situ permasalahannya. Saya harus banyak belajar nih bagaimana sih. Beda ya kalau kita sebagai broadcaster kerjanya di lapangan, tiba-tiba berhadapan dengan kertas-kertas nih gitu ya, membuat laporan, membuat semacam kayak karya tulis ilmiah dan segala macam kalau kita mau naik pangkat cepat gitu kan. Akhirnya setelah saya melakukan setelah saya penyesuaian di tempat yang baru, jadilah saya Pranata Humas. Jadi udah mantap jadi Pranata Humas. Dan sampai ke titik menjadi untuk ngurusin teman-teman Pranata Humas sekarang ini, itu ada kisah tersendiri lagi. Jadi saya tuh tadinya sudah mengusulkan Dupak ke naik ke 4A. Ya, udah siap nih tas dengan bukti fisiknya untuk diserahkan ke tim penilai. Tiba-tiba saya dapat surat cinta gitu ya, dapat surat undangan untuk dilantik, untuk dilantik. Dan itu mendadak ke struktural tuh. Iya, struktural. Jadi eselon 4. Dan itu saya nggak tahu saya menjabat apa gitu ya. Saya nggak tahu gitu ya, karena desas-desusnya begini gitu. Saya tidak berharap. Akhirnya saya dipanggil sama direktur ke ruangannya, kamu menjadi struktural besok, ini ya, datang pagi-pagi, ini undangannya katanya. Oh, tapi diam-diam katanya, jangan ya. Oh ya Pak, tapi saya semalam tuh nggak kepikiran ya Kak, jadi apa gitu kan, kita kan nggak ini ya, jadi apa ya, jadi tahu pada saat dilantik gitu ya, saya harus nyimak MC ngomong apa nih, saya jadi apa gitu kan gitu ya. Akhirnya pas sudah gitu udah tahu, kepala seksi kinerja jabatan fungsional bidang komunikasi publik, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik. Jadi apa itu ya, ternyata itu adalah pekerjaan untuk ngurusin Pranata Humas gitu ya. Wah, aduh ini suatu hal yang berat nih, walaupun saya udah punya pengalaman sedikit lah tentang Pranata Humas. Setelah dilantik, saya dipanggil sama Ibu Sekjen, Ibu Niken pada saat itu ke ruangan beliau. Saya udah langsung ganti baju, tadinya pakai baju batik jadi baju Kominfo. Saya langsung ditanya sama beliau, kamu mengerjakan apa?
Nah, kamu mengerjakan apa Mbak Santi? Akhirnya saya berpikir ada 2 program saya. Merealisasikan penyelesaian tunjangan jabatan Pranata Humas yang memang sudah lama sekali itu tidak terrealisasi. Yang kedua adalah membangun sistem informasi JPH. Gitu ya, karena kan masih ada yang kementerian sudah membuat IDUPAK, ada yang belum, ada yang belum seragam, belum seragam gitu ya. Dan ini merupakan kerjasama dengan bukan dari IKP saja, Informasi dan Komunikasi Publik, tetapi kita harus menggandeng dengan salah satu satuan kerja di Kominfo, yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika. Dialah yang membangun sistem tersebut, sementara dari kami adalah proses bisnisnya. Jadi itulah yang menjadi ketertarikan saya, supaya saya ini adalah punya pengalaman sebagai Pranata Humas, tapi apa yang bisa saya sumbangkan untuk teman-teman Pranata Humas. Jadi memang itulah yang menjadi konsen saya, fokus saya untuk mengerjakan 2 hal tersebut gitu ya. Dan tidak mudah Mbak Vika untuk mewujudkan tunjangan fungsional tersebut menjadi perpes. Saya duduk menjadi kepala seksi, saya lihat, saya pelajari, ternyata menurut informasi dari teman-teman di internal itu, follow up atau tindak lanjut untuk penyelesaian tunjangan jabatan itu dokumennya pada hilang. Saya mau mulai dari mana gitu ya, saya mau mulai dari mana. Akhirnya saya minta, waktu itu ada staf saya Mbak Riaza, saya bilang, Ria, kamu orang lama, ada gak sih simpen dokumen terkait tentang pengusulan tunjangan fungsional ke PAN RB? Nggak ada. Jadi buat yang baru, saya bilang, buat yang baru, karena kalau kita diam berarti kita tidak mau mengurusi gitu ya. Karena memang dibilang katanya bolanya kan sekarang udah di Kementerian PAN RB Mbak, kita tinggal nggak bisa. Kalau bagi saya nggak bisa. Jadi saya itu orangnya kalau memang sudah diberi amanah, saya jalankan sampai tuntas dan bergerak cepat, tidak mau menghambur-hamburkan anggaran negara. Kejar bola tuh kerja bola, benar Mbak, baik. Jadi tidak diam gitu ya, tidak stuck gitu ya, sehingga saya harus oke, kamu ngerjakan ini, saya udah bagi tugas sama tim. Ya udah, setelah itu ya alhamdulillah prosesnya berjalan lancar sampai ke assessment ya, karena 4 orang Pranata Humas diminta untuk dilakukan assessment, dari keterampilan 2 orang, dari keahlian 2 orang, dan alhamdulillah juga gitu ya, puji Tuhan itu Kementerian Keuangan ketika dilakukan assessment kagum dengan presentasi dari jenjang keterampilan seperti apa, dari jenjang keahlian seperti apa. Ternyata wow, kerjanya humas itu benar-benar luar biasa ya, katanya gitu dari Kementerian Keuangan. Ya iya Pak, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala nih Pak. Saya bilang 24 jam gitu ya. Ya seperti ini ya, kayak kita ngadepin demo, itu siapa? Kan kita harus ngasih masukan kepada pimpinan gitu ya. Bukan dari satuan kerja yang di demo, tapi humas juga harus berbicara di sini gitu ya. Siapa lagi gitu ya kalau bukan seorang humas gitu, karena dia membawa nama baik dari organisasi gitu ya, instansinya. Jadi ketika dia pelajari Kementerian Keuangan itu, oke, setuju mereka. Lama lagi nih nunggunya nih untuk tunjangan. Panjang prosesnya kan. Saya nggak mau diam begitu saja nerima gitu ya. Saya kejar, saya nggak kenal pejabat di Kementerian PAN RB, saya nggak kenal di Kementerian Keuangan, saya tidak kenal di Kementerian Kumham, saya tidak kenal di Seknek, hanya bermodalkan niat baik dan WA, lewat WA. Ini mungkin pikirnya siapa ini orang nih gitu ya kan, desak-desak gitu ya. Jadi tapi kita komunikasi, jadi kembali lagi kita komunikasi yang baik seperti apa gitu ya, komunikasi yang supaya diterima walaupun kita tidak pernah ketemu, tetapi setidaknya dia ketika dia membaca, respect gitu ya. Oh ya Bu, siap Bu, ini udah sampai sini Bu, katanya. Oke. Ini udah sampai sini Bu. Oke, saya langsung cari tahu, sampailah ke harmonisasi. Nggak lama kemudian pas pada tanggal 3 Maret 2022 itu saya lagi bengong-bengong gitu ya, lagi nyantai gitu,
tiba-tiba di screenshot sama pejabat di Seknek gitu ya. Saya memang berbagi tugas sama Pak Direktur, Pak, saya nggak bisa Pak kalau saya nge-push di istana, saya bilang gitu, karena kan ini kan udah ranahnya presiden, saya bilang gitu. Akhirnya saya meminta mohon kepada Bu Niken karena beliau juga dekat sama orang istana, beliau juga ke Pak Dirjen Usman Kamsong. Kita diem-diem gitu kerja gitu, nggak usah berkoar-koar gitu ya. Akhirnya dapatlah kepastian bahwa tunjangan fungsional Pranata Humas sudah ditandatangani oleh Pak Presiden, dan keluarlah yang namanya Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2022 tentang tunjangan jabatan fungsional Pranata Humas, dan itulah menjadi kabar terbaik, kabar terindah, kado terindah bagi seluruh Pranata Humas seluruh Indonesia dan di tahun ini ya, di tahun ini, dan itulah yang ditunggu-tunggu dari tahun 2017. Coba bayangkan. Penyemangat tuh Kak, Iya. penyemangat buat Pranata Humas semua ya Kak ya. Benar. Jadi satu lagi PR saya, sistem informasi mudah-mudahan di akhir tahun ini selesai pekerjaannya, karena Jumat kemarin kita sudah uji coba, dan mudah-mudahan sebelum tutup tahun ini sudah launching, dan ya mungkin memang belum diimplementasikan karena harus ada penyesuaian kan, beberapa bulan atau beberapa mungkin tahun gitu ya, kita nggak tahu, karena nanti dicoba dulu di internalnya Kementerian Kominfo gitu. Ya mohon doanya deh. Amin, amin, semoga lancar ya Kak. berjalan lancar. Luar biasa sekali ya Mbak Baik ya pengalaman Kak Santi ini di dunia kehumasan, sampai akhirnya Pranata Humas bisa dapat tunjangan yang setara. Iya, alhamdulillah. Baik Kak, ini kan juga mungkin sobat senator di rumah nih ada yang ingin bercita-cita menjadi seorang humas pemerintah nih Kak. Baik. Kalau untuk jadi humas pemerintah ada nggak sih Kak kriteria khususnya? Ya, jadi Mbak Vika, Mbak Baik, dan juga semua penonton YouTube Setjen DPD RI, berbicara tentang humas pemerintah, kita berbicara tentang organisasi, ya. Organisasi profesi humas ini kita mengenal yang namanya ada organisasi non-profit pemerintah dan organisasi non-profit bukan pemerintah. Jadi humas ini bergerak tidak sendiri, tetapi dia berada di organisasi. Jadi yang dikatakan organisasi non-profit pemerintah yaitu organisasi yang kegiatan operasionalnya dibiayai pemerintah oleh negara, seperti DPD ini ya, atau kementerian atau komisi independen dan sebagainya. Dan disinilah humas pemerintah bergerak bekerja di organisasi non-profit pemerintah. Sementara humas yang bekerja di organisasi non-profit bukan pemerintah, yaitu organisasi yang kegiatan operasionalnya tidak tergantung pada bantuan pemerintah, tetapi disokong dananya bantuannya di luar dari pemerintah. Adapun misalnya ada pemerintah karena itu simpati, karena kegiatannya mungkin luar biasa nih, perlu didukung oleh pemerintah. Jadi misalnya seperti partai politik, ada humasnya, jangan salah. Terus lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan ormas, ada humasnya itu. Terus ada organisasi keagamaan dan lain-lain. Dan untuk mendukung program-program dari dua organisasi ini dibutuhkan humas gitu ya. Jadi humas pemerintah dan humas yang bergerak atau bekerja di organisasi non-profit bukan pemerintah gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang humas pemerintah, berarti kita juga harus memahami nih Mbak Baik dan Mbak Vika tentang tugas dan fungsi dari kehumasan di pemerintahan ya. Kalau humas pemerintahan atau kita sering dengar mungkin Mbak Baik dan Mbak Vika, government public relation. Iya, government public relation. Ya, itu yang sering dipakai untuk istilah humas pemerintahan. Dia itu harus mampu untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan yang namanya pengolahan komunikasi publik ya. Jadi enggak langsung kucuk-kucuk dia ditunjuk sebagai humas tapi dia tidak paham bagaimana nih kita mengolah isu-isu, komunikasinya bagaimana ke masyarakat, kepada publik gitu ya. Dasar hukum dari pengelolaan komunikasi publik tersebut ada dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 28 huruf E yang bunyinya
setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi memang semua pekerjaan memang kita harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 ini. Dan berbicara tentang humas, berarti tadi kita sudah berbicara tentang peran dan tugasnya. Lalu pertanyaannya, apa tugas dari humas pemerintah? Kalau dulu saya belajar di Fakultas Komunikasi, ada 4 nih tugas dari humas pemerintah. 1, melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dengan publik, misalnya antara dari DPD dengan publiknya ini di sini siapa, stakeholdernya siapa, gitu ya, yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan demi memperoleh manfaat bersama. Jadi misalnya yang hari ini terjadi di depan gedung DPR ada demo. Nah, demo apa itu ya kan misalnya gitu kan. Jadi saya tadi sempat mendokumentasikan sambil jalan gitu mobil ya. Oh ternyata tentang koperasi gitu ya, apa tidak boleh ada intervensi apa gitu ya. Tadi saya belum begitu baca ininya spanduk yang dibawa oleh para pendemo itu. Jadi di situ apakah sasarannya di DPR, anggota DPR ataupun yang lainnya yang berkepentingan di sini, kenapa mereka harus ke gedung ini, itu harus orang humas itu langsung cepat punya kepekaan untuk bisa, apa nih. Nah bisa saja bukan humas yang menghadapi, tapi mungkin dari pihak yang memang dituju sama mereka. Tapi humas harus bisa peka juga untuk mengolah informasi tersebut sehingga informasi itu tidak bias ke masyarakat yang lain nih, gitu ya, agar jelas nih apa nih demo apa. Kan kadang kalau di media massa dia hanya menampilkan apa yang terjadi pada hari itu ya, yang terlihat pada hari itu. Tetapi permasalahannya kan yang menguasai dan penyelesaiannya seperti apa kan di internal sini gitu ya, di internal apakah itu DPR atau DPD nih yang dituju sama mereka ini untuk mendengarkan aspirasi mereka. Sehingga humas itu harus punya kepekaan mengolah informasi itu agar sehingga tidak bias gitu ya. Yang kedua, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik ya. Jadi ketika ada informasi, jangan websitenya DPD jadi eksklusif nih, tidak bisa dilihat oleh publik luar. Jadi memang harus terbuka gitu. Ada yang informasi yang terbuka, ada yang tidak. Yang ketiga itu meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Dan yang terakhir, ini yang tidak kalah penting saat ini, terlebih lagi untuk dunia internasional, yaitu membangun citra dan reputasi positif. Tugas berat humas itu adalah membangun citra dan reputasi positif. Kalau sekarang lagi citranya lagi buruk, wah gimana caranya supaya agar positif lagi, tidak negatif lagi. Apalagi kalau udah berbicara tentang humas atau humasnya negara gitu ya, humasnya negara yang memang harus bisa menjelaskan kepada masyarakat dunia internasional bahwa Indonesia misalnya saat ini aman misalnya gitu ya. Kalau memang ada isu-isu yang memang tentang wah ternyata di Indonesia itu nggak aman hidupnya, nah itu tugasnya dari GPR gitu ya. Jadi memang nggak mudah menjadi humas pemerintah. Benar ya Kak Santi ya, cukup berat ya Kak ya, tugas berat. seorang GPR itu. Iya. Nah sekarang kita mau bahas yang lagi viral nih, soal revisi Permenpan nomor 13 2019 tahun 2019. Santi. Iya. Jadi dari rancangan tersebut nih Kak Santi, apa sih yang harus disiapkan oleh instansi pembina maupun instansi pengguna? Ya. Jadi berbicara tentang Pranata Humas memang tidak jauh dengan yang namanya pengusulan Dupak ya. Jadi kita ini nih muka-muka Dupak nih. jadi gini. Ceritanya bahwa isu bahwa nanti jabatan Pusana Pranata Humas itu tidak lagi mengusulkan Dupak, tidak menggunakan lagi angka kredit, itu memang wacananya memang sudah luas sekali, sudah menyebar kemana-mana. Tetapi kami
sebagai instansi pembina yang memang sehari-hari menerima pertanyaan-pertanyaan tersebut dari WA ataupun misalnya langsung bertemu langsung kayak seperti ini di podcast Sekjen DPD, bahwa kita masih atau Pranata Humas itu masih yang namanya tetap menjalankan kewajibannya untuk mengusulkan daftar usulan penilaian angka kredit. DUPAK itu daftar usulan penilaian angka kredit. Jadi walaupun ada Permenpan nomor 13 tahun 2019 yang memang sudah diganti lagi dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022, terus ada lagi di Perka peraturan BKN nomor 6 tahun 11 tahun 2022, itu nggak semudah yang kita bayangkan implementasinya. Walaupun memang tidak ada lagi nanti pengusulan DUPAK misalnya gitu ya, itu hanya diberlakukan bagi jabatan fungsional yang sudah terintegrasi. Ya, misalnya dia tidak lagi DUPAK tapi SKP-nya sudah bunyi nih angka kredit. Sementara kalau kita ini kan contohnya saya di Kementerian Kominfo ketika kemarin kita menyusun SKP sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022, itu ternyata nggak ada itu butir-butir kegiatannya masuk di dalam SKP saya di kinerja tersebut gitu ya. Jadi ketika saya tanyakan kepada orang BKN ketika dilakukan bimbingan teknis pengisian SKP tersebut, oh ya itu nanti tersendiri katanya gitu. Jadi ini SKP adalah SKP yang target pekerjaan dari pejabat eselon 2 kita, misalnya pimpinan kita, struktural kita, terus di cascadingkan, diturunkan menjadi kegiatan kita sebagai ASN gitu, bukan sebagai JFT-nya gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan menjadi DUPAK dengan pengisian SKP sesuai Permenpan 6 2022 itu tidak ada kaitannya ya Kak Santi? Iya benar Mbak Baik. Jadi ketika saya sudah mengisi, ini butir-butirnya ini untuk ngisinya itu kegiatannya apa ya? Karena kan itu dia peran dan hasil. Jadi masing-masing pegawai itu beda-beda. Misalnya di tempat saya ada 2 orang Pranata Humas. Jadi saya, Mbak, kemarin saya nyusun apa ya, tapi bunyinya bukan butir kegiatan gitu, dan tidak ada angka kreditnya juga gitu, cuman hanya volumenya misalnya berapa 8% kualitasnya sudah terrealisasi, kalau kuantitasnya berapa persen, 80%, 100% gitu. Jadi jauh dari yang namanya butir kegiatan Pranata Humas. Nah itu tersendiri. Jadi saya bisa katakan bahwa kita sebagai pejabat fungsional Pranata Humas masih mengacu yang namanya Permenpan nomor 6 tahun 2014, mempunyai kewajiban kita sebagai ASN untuk mempertanggungjawabkan kinerja kita mengisi SKP sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Sementara kita sebagai JFT Pranata Humas, yaitu kita harus mengusulkan yang namanya DUPAK, angka kredit, penilaian angka kredit. Toh di dalam BKN sendiri, peraturan BKN sendiri masih menyebutkan namanya angka kredit. Bahkan di situ nantinya mungkin ya, saya sudah punya bayangan angka kredit itu nanti jadinya tidak lagi yang kalau di PAK kita tuh ada pendidikan, ada pelayanan informasi dan kehumasan, pengembangan profesi, terus penunjang. Ketika saya pelajari, jadi berarti nanti PAK nih akan berubah, tapi tetap yang namanya angka kredit tetap ada gitu. Jadi nggak besar. Nah ada lagi isunya nih Mbak Vika, Mbak Baik, bahwa ketika Mbak Baik atau Mbak Vika naik jenjang, naik pangkat disertai dengan naik jenjang, itu dari nol lagi. Seperti harus tetap bensin semangat nih ya. Mulai dari nol ya Kak. Makanya itu ini apa ya, saya bilang itu kok polanya sebenarnya sih sama ya, cuman istilahnya mungkin mau mengubah pola penilaian yang tadinya konvensional menjadi terintegrasi gitu ya. Tapi sampai saat ini pun saya melihat Pranata Humas masih itu, karena kita lagi nyusun ini kan sistem informasinya kan. Saya kemarin sampai ketemu sama orang Panepe, ini benar ya, kita masih ini, soalnya jangan sampai bongkar pasang sistem aplikasi kami nih, kami sedang bangun katanya kan, ini kan harganya kan luar biasa ya anggarannya untuk membangun aplikasi. Dia bilang, oh ya Mbak, nggak apa-apa Mbak, tetap aja itu memang
Pranata Humas sesuai dengan peraturan yang masih berlaku. Kami memang lagi revisi, posisinya udah revisi. Dan ada beberapa nanti mungkin butir-butir kegiatannya mungkin yang angka kreditnya yang tidak ya gimana ya 0,0 sekian gitu ya, tidak peri kemanusiaan kata orang-orang gitu ya, kapan naik pangkat gitu ya, ya ampun 0,00 sekian, lu kapan naik pangkat dibilang gitu kan. Dan itu juga menjadi perhatian. Dan ada semacam ada ini nih yang terbaru, nanti yang keterampilan itu akan dihapus, jenjang keterampilan akan dihapus, dia nanti akan berganti namanya Pranata Informasi dan Dokumentasi. Dan itu pekerjaannya di PPID ya. Pranata Informasi dan Dokumentasi. Jadi nanti yang jenjang keterampilan yang 3D, D3 ke bawah, yang pendidikan D3 ke bawah, itu nanti fokusnya pekerjaannya di PPID ya. Dan ataupun nanti ada P3K diangkat menjadi JFT kan tahun depan nih ada ini ya lowongan untuk P3K, ataupun dari JFU menjadi yang PNS, yang PNS menjadi JFT itu untuk mengisi kekosongan itu. Jadi karena kita melihat posisinya keterampilan itu udah akan dihapus oleh Pan-RB, nggak ada lagi. Jadi nanti mungkin bagi yang teman-teman yang tidak mau melanjutkan pendidikan, mau di D3, mau montoknya di situ aja, ya itu Pranata Informasi dan Dokumentasi. Tapi bagi yang mau meningkatkan, berarti kan dia harus pindah ke keahlian pertama gitu ya. Satu lagi nih Kak Santi, kaitannya dengan Permen Pan 6 2022. Itu kan ada penilaian kinerja itu berdasarkan ekspektasi pimpinan. Nah, untuk di Pranata Humas ini sendiri, apakah ada standar untuk ekspektasi pimpinan tersebut? Iya, jadi ya itu tadi kita tuh belum menyusun secara teknisnya seperti apa, nanti penilaian juknisnya seperti apa untuk penilaian atasan terhadap kinerja dari si Pranata Humas, karena kita masih berbasis kepada yang namanya angka kredit. Misalnya kamu tadi targetnya berapa siaran pers sih dalam setahun, misalnya 10. Nah 10 dalam setahun siaran pers yang kamu buat. Nah untuk pas yang terakhirnya nanti pas penilaiannya ternyata sudah tercapai nih 10 bahkan mungkin lebih. Nah itu jadi bisa saja itu menjadi tolak ukur penilaian dari pimpinan. Berarti dia ini performansnya dia sebagai Pranata Humas melebihi ekspektasi saya nih, ekspektasi yang memang kamu setahun sudah kontrak kerja 1 tahun itu 10 siaran pers ya. Ternyata dalam setahun itu setelah dibuat laporan laporan untuk penilaian kinerjanya lebih dari 10. Nah, mungkin nanti penilaian secara kualitas dan kuantitas inilah yang menentukan bagaimana Pranata Humas itu bisa menjadi Pranata Humas yang hanya bukan mengejar angka kredit. Nah, gitu kan. Jadi memang benar-benar apa yang menjadi program dari instansinya atau satuan kerjanya pimpinan gitu ya, harus kita bisa dukung, kita harus support sehingga itu dituangkan di dalam penilaian kinerja yang tadi disampaikan oleh Mbak X tadi. Jadi memang itu sebenarnya sudah tergambar, tetapi untuk butir-butir kegiatannya sendiri belum masuk di dalam Permenpan nomor 6 ini, Mbak. Masih seputar tentang SKP yang umum gitu loh, SKP yang umum. Jadi mungkin kalau untuk yang Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu targetnya si pimpinan kita misalnya berapa dokumen, terus berapa bulan. Nah itu masih seputar itu, belum kepada menyentuh kepada butir-butir kegiatan Pranata Humas. Jadi masih bahasanya itu, narasinya masih umum, bahasa program dan perencanaan lah gitu, sesuai dengan RKKL. RKKL misalnya berapa kali kegiatan BIMTEK, ya misalnya 2 kali, ya itu 2 kali kan. Kegiatan BIMTEK itu kan ada butir-butir kegiatannya, misalnya membuat tol kan nggak ada di dalam di situnya. Sangat menarik sekali perbincangan
kita dengan Mbak Santi kali ini. Sebetulnya masih sangat banyak yang Pengen ingin banget ya. kami gali, kulik, belajar dari Mbak Santi. Yang tadi juga sangat menarik yang akan ada rencana akan ada Pranata Informasi dan Dokumentasi. Iya. Tadi itu ya, itu juga menarik. Terus pembahasan tentang DUFPAK, SKP, semuanya. Ada nggak sih Mbak kiat-kiat apa untuk menjadi Pranata Humas yang oke gitu menurut Mbak Santi? Ya, jadi saya mungkin akan menyampaikan kepada Pranata Humas seluruh Indonesia, bekerjalah secara baik, bekerjalah secara ikhlas, tulus, dan tentunya juga berkinerja bagus ya. Jadi kadang-kadang mereka itu ketika sudah performanya bagus di instansinya harus terkendala yang namanya uji kompetensi gitu ya, uji kompetensi sampai ada yang nangis-nangis gitu ya. Ini jangan menyerah gitu ya, jangan menyerah. Kalau tidak lulus gitu ya, tetap terus berusaha, karena kita ini bekerja bukanlah untuk mengejar penghargaan dari orang lain gitu ya, tetapi kita itu anggap sebagai ibadah kita. Jadi Pranata Humas jangan sampai hanya gara-gara tidak lulus uji kompetensi mereka jadi mau mundur dari Pranata Humas. Tetap semangat, dan memang ada dua closing statement saya ya. Memang ini secara umum. Yang pertama adalah keberhasilan Humas dalam menjalankan tugasnya selain didasarkan pada kompetensi yang dimiliki, namun yang tidak kalah penting adalah bergantung pada komitmen dan dukungan dari pimpinan organisasi. Jadi pimpinan ini harus menunjukkan komitmen pada kegiatan-kegiatan Humas seperti Pranata Humas ini, dan ini merupakan pasti podcast ini didukung nih sama pimpinan Setjen DPE RI gitu ya. Nggak mungkin Pranata Humas tidak didukung, dan ini suatu hal yang bagus, perlu dicontoh. Yang kedua adalah peran serta manajemen puncak pimpinan organisasi untuk menghargai seorang humas. Sangat menentukan keberhasilan pekerjaan seorang humas, mau reputasi atau pencitraannya bagus atau baik di mata masyarakat, ya kerja humas harus didukung ya. Jangan cuma hanya mau baiknya aja, tetapi ketika kita bekerja tidak didukung, tidak disupport oleh pimpinan gitu ya. Itu yang paling penting. Humas harus tetap terus bekerja, Pranata Humas harus semangat. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan kepada kami instansi pembina, silakan kami membuka seluas-luasnya, baik itu melalui telepon, WA, dan kami mudah-mudahan bisa menjawab semua kegelisahan atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pranata Humas seluruh Indonesia. Terima kasih Mbak Baik dan Mbak Vika. Terima kasih banyak nih Kak Santi atas waktunya, atas sharing ilmunya di acara podcast ini. Dan buat Sobat Senator, jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan komen, dan ikutin terus ya podcast The Voice DPD RI. Salam dari daerah untuk Indonesia.